Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Emang kelihatan dari muka-mukanya cerah-cerah semua ya segera. Berarti menandakan datang ke sekolahnya itu dengan penuh semangat. Oke, baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya untuk mengecek kehadiran hari ini, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Oke, kalau masuk semua. Sebelumnya Bapak izin berdiri ya. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk pembelajaran sejarah kita hari ini yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum itu tahu nggak sih minggu lalu kita udah belajar apa? Kolonialisme. Kolonialisme. Iya, boleh. Kolonialisme kemudian ada sampai kependudukan Jepang. Jadi dari penjelajahan sampai Belanda ke Jepang, baru ke detik-detik proklamasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Sini ada gambar PowerPoint yang sudah Bapak buat. Mari kita bahas tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini ada video sebagai pengantar kita ke materi, ya. Bisa disimak videonya, dilihat, dianalisis apa saja peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam video tersebut, ya. Dimulai dari Jepang yang pada saat itu menguasai Indonesia dengan kerja paksanya yaitu Romusa yang dikenal dengan kejam. Kemudian terdapat tokoh-tokoh nasional yang mulai membangkitkan gairah berorganisasi untuk memperlawan penjajahan. Ya. Dan lanjut, pada akhirnya sekutu pun mengebom dua kota yang berada di Jepang yaitu Nagasaki dan Nagasaki, yang menyebabkan pada akhirnya Jepang harus mengakui kekalahannya. Oke, mungkin video kita cukup. Nah, dari peristiwa pengeboman tadi mulai muncullah rangkaian peristiwa mendekati proklamasi kemerdekaan. Di sini ada beberapa rangkaian, yaitu mulai dari peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir ada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut, peristiwa Rengas Dengklok. Ini jadi di sini ada peta yang dimana para pemuda melarikan Soekarno dan Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok nih, Rengas Dengklok. Nih, keresahan golongan muda yang tidak mendapatkan respon dari golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, sehingga pada akhirnya dilakukan penculikan. Di sini penculikan bukan nyekap, bukan apa, penculikan untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian perumusan teks proklamasi. Ayo, kita harus bisa membedakan mana teks yang asli, mana teks yang otentik, ya. Dan di tengah-tengah sini ada rumah dari Laksamana Maeda yang merupakan tempat perumusan proklamasi itu sendiri, teks proklamasi. Jadi sangat-sangat unik. Selanjutnya di sini ada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini udah ada gambar yang cukup familiar ya kita, di mana terdapat gambar seorang Bapak Proklamator Insinyur Soekarno sedang membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya, ternyata nggak cuma gambar itu yang familiar. Kita menemukan gambar pada saat pengibaran bendera merah putih. Ini Bapak Soekarno, ini Bapak Wakil yaitu Bapak Muhammad Hatta. Nah, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Upacara proklamasi kemerdekaan. Untuk selanjutnya Bapak akan mengajak kalian berdiskusi bagaimana berpikir kritis, ya, bagaimana mandiri, bagaimana kalian tuh berani menanggapi, berani berdiskusi dan lain-lain. Oke. Dari beberapa video tadi, kemudian ulasan peristiwa proklamasi, ayo kita berani berargumen. Siapa yang ingin berargumen akan mendapatkan hadiah, ya. Ayo, berani berdiskusi. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Yo.
Pak, izin Pak. Oke, baik. Nah, Dimas. saya ingin mengutarakan pendapat saya ya. Ya. Jadi saya pro dengan golongan tua Pak. Ya. Nah, mengapa? Karena di sini dari golongan tua itu mempersiapkan kemerdekaan dengan sematang mungkin gitu loh. Oke. Tidak mendesak, tidak egois, tidak buru-buru ya? Tidak buru-buru dan Oke. mengedepankan emosi gitu Pak. Menurut saya golongan tua nunggu sabar dulu nggak apa-apa gitu. Ya, Ya, mungkin nanti kalau teman-teman yang golongan muda ada yang berontak. silakan. Ada yang ingin Silakan. menanggapi dari peristiwa Saya Pak. kita? Silakan. Nah, kalau dari golongan muda itu benar itu harus mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kenapa? Karena itu adalah momen sejarah, nggak bisa datang dua kali. Nah, itu adalah momen yang tepat, maka pemuda bergegas untuk Soekarno itu memproklamasikan kemerdekaan seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanggapi? Masa nggak kepikiran sih betapa chaosnya waktu itu, betapa kacaunya pada saat itu? Kok ya kita masih benar-benar pengen memperjuangkan kemerdekaan? Ada yang pikiran gitu nggak? Siapa saja yang terlibat, kapan, apa, di mana? Tuh, harusnya kalian bisa berpikir ke arah sana. Untuk Arif sama Dimas, kita beri aplaus dulu. Udah berani berpendapat di diskusi, karena seseorang yang berani menyampaikan sesuatu dialah pemenangnya. Jadi kalau anak-anak semua di sini ingin menang ya, sampaikan apa yang kalian rasakan. Seperti yang tadi proklamasi kita sudah bahas. Nah, kemudian di sini Bapak akan membagikan sebuah game. Jadi dalam sebuah pembelajaran itu nggak melulu kita harus bercerita, nggak kita harus ceramah dan nulis catat buku sampai habis. Di sini kita akan melakukan game ya. Nah, di sini nama gamenya yaitu ranking 1. Oke, diterima dulu kertasnya. Siapkan alat tulisnya ya, karena nanti nulis pakai pulpen. Iya, Pak. Oke. Oke, untuk peraturan gamenya sangat sederhana. Ranking 1 ya. Jadi kita itu cuma akan ngambil satu pemenang dari semua siswa. Jadi untuk petunjuknya akan ada 2 tipe soal. Yang pertama ada soal benar atau salah. Yang tipe 2 ada soal pilihan ganda, A atau B ya. Jadi nanti anak-anak semua yang sudah dibagikan lembar kerja siswanya yang ada bertuliskan ranking 1, setiap kolom secara seurutan, terserah mau di kolom yang mana, dituliskan. Misalkan, siapa Bapak proklamator Indonesia? Soekarno-Hatta, benar atau salah? Kalau benar, ya B, boleh disingkat aja. Kalau salah ya S saja boleh. Nanti ada juga soal yang misalkan, di manakah peristiwa yang mendesak Soekarno-Hatta untuk merumuskan Pancasila? Apakah A. Renggas Dengklok atau B. Madiun? Seperti itu, bisa dipilih A atau B ya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari game kita. Oke. Untuk semuanya diharapkan untuk kondusif. Jika ada yang ketahuan menengok kanan, menengok kiri atau mencontek temannya, akan langsung didiskualifikasi atau langsung gugur dalam permainan kita kali ini. Jadi kita harus belajar mandiri untuk menyelesaikan masalah diri kita dan berpikir kritis. Oke? Baik, Pak. Soal yang pertama. Dengarkan baik-baik. Benar atau salah? Bapak proklamator Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Waktunya 3 detik. 1, 2, 3. Cukup, angkat ke atas semua. Ayo, ayo. Benar, benar, benar. Benar. Benar, benar. Salah. Salah, tidak mengisi. Jadi yang salah tidak akan mengikuti soal berikutnya. Untuk yang masih benar akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya, soal selanjutnya. Pada peristiwa Renggas Dengklok yang sudah kita bahas tadi, terdapat golongan muda dan golongan tua. Benar atau salah, Ahmad Subarjo merupakan
golongan muda yang mengikuti perundingan di peristiwa Rengas Dengklok. Benar atau salah? 1, 2, 3. Angkat semua. Salah. Benar. Salah, salah. Salah, benar. Benar. Salah. Jawabannya salah karena Mas Subarjo merupakan golongan dari tua. Yang menjawab benar tidak akan masuk ke tahap berikutnya. Ya. Masih tersisa Zaki, Dimas, Arif, Agil, Regita, dan Selvi Suma. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Benar atau salah? Kota yang dibom oleh sekutu adalah kota Hokkaido dan Nagasaki. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah, salah, salah. Salah, salah, salah. Jawaban yang benar adalah salah. Berarti masih lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, semakin jauh semakin hard ya soalnya ya. Oke. Teks yang dibaca oleh Bapak Insinyur Soekarno merupakan A. Teks asli, B. Teks otentik. 1, 2, 3. Yo, angkat semua ke atas. Ini yang ditulis jawabannya, bukan otentiknya. Kan A tadi asli, B otentik. Yuk sekali lagi. Ya Allah Pak, bener saya 1, 2, 3. Angkat. B otentik, B otentik, B otentik. Salah. Betul. Regita gugur. Agil, Arif, Zaki sama Dimas masih lanjut ke selanjutnya. Jadi teks yang dibaca oleh Insinyur Soekarno adalah teks yang sudah diketik oleh Sayuti Melik, bukan yang asli yang ditulis dari beliau. Oke, lanjut. Yo, lanjut masih. Soal selanjutnya, benar atau salah? Rumah dari Laksamana Maeda merupakan rumah sebagai tempat perumusan proklamasi. Benar atau salah? Oke, angkat semua ke atas. Benar, 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 benar. Yuk, sekali lagi. Soal selanjutnya dulu, soal selanjutnya ya. Tadi benar semua. Oke, soal selanjutnya. Benar atau salah? Pelaksanaan upacara bendera proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di rumah Muhammad Hatta. Benar atau salah? Benar atau salah? Angkat ke atas semua. Salah. Benar. 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 Ya, jawabannya adalah salah karena proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di rumah Bapak Insinyur Soekarno. Berarti yang mendapat titel ranking 1 adalah Arif. Oke. Jadi itu adalah game kita hari ini. Jadi pembelajaran tidak selalu monoton bercerita kemudian menulis menyatat di buku sampai habis, tapi bisa dilakukan dengan permainan juga. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan membagi tugas rumah atau PR ya. Jadi Bapak ingin mengevaluasi dan mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembahasan kita hari ini. Oke? Nih. Oke, di situ terdapat 4 soal yang dimana soal analisis. Jadi, sebagaimana tujuan pembelajaran kita untuk bisa memahami secara detail dan dapat berpikir kritis serta menganalisis peristiwa detik-detik proklamasi, ya. Ya Pak. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, Bapak ambil kesimpulan kalian dalam proses pembelajaran cukup aktif, sangat
antusias dalam memahami materi, kemudian berani untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan terakhir bisa melakukan kemandirian dengan masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran. Oke, sebelum itu untuk Arif tadi karena sudah menang, kita ada sedikit hadiah. Untuk semuanya juga Bapak kebagian kok, nggak cuma yang menang doang. Aku permen Pak. Oh, permen Pak, boleh. Request ya. Wes ya. Makasih Kak. Permen bisa kali. Oh, permen bisa ya. Weh. Makasih Pak. Oke, pembelajaran mungkin cukup. Kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, di mana detik-detik proklamasi merupakan peristiwa yang cukup sangat luar biasa bagi perjuangan Indonesia, di mana menjadi tonggak awal kebebasan kita dari belenggu penjajahan. Oke, Bapak ada sedikit motivasi. Cintailah sejarah karena sejarah adalah kita, dan kitalah yang membuat sejarah itu sendiri. Bapak akhiri, wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.